Sunny. Oke guys, baiklah. Sekarang kita berada di salah satu wisata religi, objek wisata religi di daerah Banten. Yang kebetulan ini lokasinya di Masjid Agung Banten. Kami sedang merayakan tahun baru Hijriah, ya, tahun baru Islam di tahun ini, ya. Kebetulan kami akan berziarah ke salah satu makam syekh yang ada di daerah Banten, ya. Ini di sini ada masjid, ya, Masjid Agung Banten, ya, di mana di dalam masjid ini ada salah satu makam Syekh Maulana Hasanuddin Banten, ya. Jadi kami akan berziarah ke sini nanti beserta rombongan ya guys, ya. Ikutin ya guys. Ini dia guys kondisinya pada saat jam 12 malam ya guys, ya. Tampak para peziarah itu ramai sekali, ya. Ramai berlalu lalang, ya. Mereka berziarah ke makam Wali yang Maulana Hasanuddin Banten. Nah ini dia guys, ya, masih banyak pengunjung ya di tengah malam buta seperti ini untuk berziarah ke makam Syekh Sultan Maulana Hasanuddin ya guys, ya. Nah ini 4 sekawan ya, termasuk ke rombongan kami ya guys, ya. Rombongan sorban hijau ya, dimana kami semua menggunakan sorban hijau sebagai ciri khas rombongan ziarah kami ya guys, ya. Oke guys, kita masuk lewat pintu samping ya. Kebetulan pintu ini memang berada di samping ya jalan, dekat dengan parkiran mobil kita. Karena pintu depan kalau jam segini sudah ditutup ya guys, ya. Pintu gerbang depan yang pelatarannya udah malam seperti ini tuh udah ditutup. Jadi kita bisa masuk lewat pintu samping daripada areal pemakaman Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini ya guys. Menurut sejarah ya, Syekh Sultan Maulana Hasanuddin ini merupakan anak dari 9 wali yang ada di negara Indonesia ya guys, ya. Yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon ya. Beliau juga yang mendirikan kesultanan di daerah Banten, dan beliau merupakan sultan pertama ya di Kesultanan Banten tersebut ya guys. Beliau merupakan salah satu tokoh ya pejuang agama Islam di daerah Banten ya guys, ya. Makanya setelah beliau meninggal terkenal dengan Syekh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini dia guys ya, kita sudah masuk ya ke area pemakaman Syekh Sultan Maulana Hasanuddin ya guys. Tanpa kita lihat banyak sekali peziarah yang sedang berdoa ya di sekitar makam ini ya. Dan kami waiting list ya guys, ya. Kami mencari tempat yang kira-kira lebih dekat ya, lebih mendekati makom Syekh Maulana Hasanuddin. Ya, ternyata lumayan banyak peziarah-peziarah di tengah malam buta sekarang ini ya. Ini tepat sekitar persis tahun baru ya, jam 12 malam. Nah, ini tampak peziarah yang baru datang nih guys, ya. Sama seperti kita, mereka sedang mencari tempat untuk melakukan doa ya. Kita juga sedang menunggu peziarah yang duluan bubar ya. Kita menunggu tempat ya guys, ya. Ini dia guys ya, wajah-wajah jamaah sorban hijau ya guys, ya. Kami terdiri dari rata-rata keluarga semua ya, keluarga besar ya. Dari keluarga membawa keluarga lagi sampai terbentuk keluarga besar sorban hijau ya guys. Nah, ini sepertinya ya, kita lihat di sini sepertinya ini makom keluarga daripada Syekh Sultan Hasanuddin ya guys, ya. Ini berada di sekitaran makom Syekh Sultan Maulana Hasanuddin. Oke guys, kita mendapatkan tempat untuk segera melakukan berdoa ya guys.
Oke guys, kita sudah selesai melakukan tawasul, tahlil, tahmid, dan zikir bersama tadi ya guys. Saking husunya saya lupa untuk shoot videonya ya. Jadi kami ini selesai melakukan doa. Kira-kira tadi sampai dengan 2 jam ya guys ya, kurang lebih. Oke guys ya, tanpa kita lihat di sana ada menara, menara Banten ya. Dan ini pelataran daripada Masjid Agung Banten yang terupdate sekarang ini ya guys ya. Nah, kita lihat di sini ada payung ya, payung seperti di Masjid Nabawi Kota Madinah ya guys ya. Itu banyak sekali orang-orang ya. Di sana tampak masih banyak orang yang berlalu lalang ya. Ini sekarang sudah pukul 2 dini hari ya guys. Buat kalian yang belum pernah sampai di Masjid Nabawi nih guys ya, boleh nih kalian mampir ke sini ya. Kalian datang ke sini ya. Kalian bisa lihat payung-payung ya, persis seperti di Masjid Nabawi, cuma dia kurang berdekatan ya. Dia payungnya agak jarang-jarang gitu ya guys. Nah ini dia guys ya, ini gerbang ya, mau memasuki Masjid Agung Banten ya. Kita masuk di gerbang ini melewati pelataran yang ada payungnya itu menuju ke menara, lalu ke Masjid Agungnya ya guys. Tapi karena kondisinya sudah tengah malam ya, jadi pintunya sudah ditutup ya guys ya, kita nggak bisa masuk. Di sini disediakan ya guys ya tempat mencuci tangan ya, ini untuk protokol kesehatan karena sekarang masih saat pandemi ya, masih ada saat pandemi new normal. Nah dia disediakan tempat mencuci tangan ya untuk menjaga tangan tetap bersih ya, itu bagian daripada protokol kesehatan untuk pandemi sekarang ini ya guys ya. Oke guys, ya ini taman ya di depan pelataran Masjid Agung yang tadi ada payungnya ya. Tampak jam segini, jam 2 dini hari masih banyak orang-orang yang nongkrong ya guys ya. Sepertinya taman ini memang dijadikan tempat untuk bersantai dan nongkrong-nongkrong atau ngopi-ngopi ya orang-orang yang datang ke sini ya guys. Makam Sultan guys, Sultan Hasanuddin Banten. Kita ada di Banten ya. Hai, kita lagi berziarah di Tahun Baru Islam. Oke guys, ya ziarah kita sudah selesai ya. Rombongan sekarang akan menuju ke makam salah satu wali lagi di daerah Banten, yaitu ke makam Syekh Maulana Mansyuruddin Banten yang ada di daerah Cimanuk, Pandeglang ya guys. Sekarang waktu menunjukkan kurang lebih jam 2 dini hari malam ya guys. Ini dia guys ya, kita sudah sampai di Cikaduen ya, Kecamatan Cimanuk, daerah Pandeglang, Banten. Kebetulan kita mendapatkan parkiran ya di areal pesantren Salafi ya yang berada di sekitaran Makom Syekh Maulana Mansyuruddin Banten ya guys. Kita sampai di sini kurang lebih sekitar jam 3.30 subuh ya guys. Kurang lebih perjalanan kita tadi dari Makom Syekh Maulana Hasanuddin sampai ke sini kurang lebih 1,5 jam ya guys. Karena waktunya sudah mau menjelang subuh, sepertinya kita akan prepare ya untuk segera langsung masuk berziarah ke Makom Syekh Maulana Mansyuruddin ya guys. Menurut sejarah, Syekh Maulana Mansyuruddin itu adalah anaknya dari Sultan Agung Tirtayasa ya guys, yaitu Sultan ke-6 daripada Kesultanan Banten. Oke guys ya, kita akan memasuki area
pemakaman Syekh Maulana Mansyuruddin Banten ya. Di sini ada masjidnya ya, Masjid Cikaduen Banten. Sepertinya ini akan diadakan acara menyambut tahun baru Islam ya guys ya. Nanti pagi menurut warga sini ya, informasi warga sini katanya akan diadakan acara menyambut tahun baru Islam 1442 Hijriah ya di masjid ini untuk warga-warga sekitar sini ya guys. Alhamdulillah ya, peziarah di sini tidak seramai di Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya guys ya. Di sini tampak sepi, mungkin karena ini sudah menjelang subuh ya. Peziarah-peziarahnya mungkin sedang beristirahat ya. Biasanya peziarah yang mau ke sini ini beristirahat di rumah-rumah warga ya guys ya. Tapi kami tidak ada waktu untuk beristirahat karena tempatnya pagi itu akan dipakai untuk acara. Jadi kami sampai ke sini langsung saja melakukan ziarah nanti ke atas ya. Kami sedang bersiap-siap ya guys ya. Nah, ini dia guys pemimpin rombongan kita ya guys. Kita sudah siap ya guys untuk segera naik untuk berziarah ke makom Syekh Maulana Mansyuruddin ya guys ya. Kebetulan makomnya berada di atas masjid ini ya. Dia menaiki tangga yang lumayan tinggi ya guys ya. Oke guys, ini dia tangganya ya. Kita akan segera melakukan ziarah ya. Kita naik tangga ini lumayan ya. Di sini nanti area makom keramat ya Syekh Maulana Mansyuruddin Banten ya. Ini dia, kita sudah sampai ke tempat untuk melakukan berdoa ya. Di sini ada beberapa peziarah ya, sudah ada yang nempatin tempatnya dan kita kebagian di pojok ya guys ya. Kita dapat tempat di pojok. Di sini kita akan melakukan doa-doa tahlil tahmid ya untuk mendoakan Syekh Maulana Mansyuruddin, sekaligus kita berdoa bersama untuk diri kita. Assalamualaikum ya ahlil maqam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, darakum bil mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Oke guys, ziarah kita sudah selesai ya guys ya. Sengaja kita persingkat waktunya ya. Yang tadinya di Syekh Maulana Hasanuddin kita berziarah membaca tawasul, tahlil dan tahmid sampai dengan 2 jam ya. Di sini kita singkat menjadi 1 jam saja ya guys ya. Karena kita ngeburu waktu sholat subuh ya guys ya. Setelah ini kita akan sholat subuh dulu ya. Kemudian setelah sholat subuh kita langsung ciao ke area pemandian batu Quran ya guys. Oke guys, kita sudah sampai di area pemandian batu Quran ya. Rencananya kita akan bermandi di sini. Sekalian ziarah dulu sebelum mandi di bawah ya. Ini dia guys ya, area parkir pemandian batu Quran ya. Tampak pengunjung banyak ya. Banyak mobil, sepertinya mereka sudah datang dari sejak malam. Kita tiba jam 6 pagi ya guys ya. Perjalanan kurang lebih 1 jam dari makom Syekh Maulana Mansyuruddin Banten ya. Kita tadi jalan jam 5 pagi ya. Mungkin kita akan santai dulu sejenak ya, sambil ngisi perut. Nyarap dulu guys. Kita sarapan dulu ya guys, sambil santai sejenak ya sebelum kita berenang. Oke guys, kita sudah bersiap untuk memasuki area pemandian batu Quran ya guys ya. Di sini tampak jalannya turun ya, tangganya lumayan jauh ya guys ya. Ini kalau yang sakit lutut mungkin bisa nggak kuat nih guys ya. Nanti di ujung sana akan ada penjaga tiket masuk ke area pemandian batu Quran ini ya guys.
Oke Bapak, Assalamualaikum. Masuk berapa Pak? 10.000. 10.000 sekarang. Iya, satu orang. Sekarang nggak langsung mandi kan? Oke guys, kita sudah sampai di area pemandian Batu Quran ya guys. Tadi tiket masuknya 10.000 satu orangnya. Itu udah langsung mandi ya guys ya. Halo Babang Yapi. Halo. Jangan lupa Like, comment, and subscribe-nya. Share ke teman-teman kalian. dadah. Assalamualaikum. Hai para pencari nafkah guys. Ya, kami sedang menunggu rombongan ya guys ya. Rombongan belum masuk semua. Setelah ini kita sebelum masuk untuk mandi, kita akan bertawasul dulu ya, berdoa dulu secara bersama-sama ya di tempat yang sudah disediakan. Di sini ada tempatnya khusus untuk berdoa ya. Ini dia guys tempatnya ya. Tempat untuk melakukan doa ya, bertawasul, bertahlil tahmid dulu di sini sebelum melakukan mandi ya guys ya. Nah, ini dia guys ya, kita sudah masuk di sini. Memang biasanya di sini ada penjaganya ya, yang memimpin doa biasanya ya. Tapi beliau tidak memimpin doa, beliau hanya meminta sumbangan untuk kemajuan daripada pemandian Batu Quran ini katanya ya guys ya. Karena pemandian Batu Quran ini bersifat milik keturunan ya, milik keluarga, bukan dikelola oleh pemerintah ya guys. Oke guys ya, kita sudah selesai berdoa ya, kita sudah siap mandi ya guys ya. Kita akan mandi di tempat masing-masing ya, karena tempat mandinya terpisah ya guys ya, antara laki-laki dan perempuan ya. Nanti ada kolamnya masing-masing ya guys. Nah, ini dia guys ya. Ini tempat pemandian untuk kaum laki-laki ya guys ya. Tanpa kelihatan airnya agak keruh. Mungkin tadi malam ini banyak yang mandi di sini ya guys ya. Selanjutnya kita masuk ke pemandian wanita ya guys ya. Di sini ada pintu masuknya ya, yang menjulang tinggi ke atas ya, seperti tower ya. Kita akan masuk. Nah, ini dia kolamnya. Oh, airnya tampak jernih sekali kalau di sini ya guys ya. Beda dengan kolam yang laki-laki tadi ya. Sepertinya tadi malam tidak ada yang mandi ini para wanita di sini ya guys ya. Mungkin mereka takut kali ya kalau malam-malam mandi di sini. Menurut sejarah ya guys ya, pemandian Batu Quran ini berhubungan erat dengan Syekh Maulana Mansyuruddin Banten ya guys ya. Dimana ini adalah tempat petilasan beliau ya. Katanya waktu itu beliau berada di kota Mekah sedang beribadah ya. Kemudian beliau mau pulang ke Banten ya, melalui sumur Jam-Jam ya. Beliau masuk lewat sumur Jam-Jam, dan atas kekuasaan Allah dan izin Allah beliau sampai di sini ya, di daerah Cikoromoy ya, Pandeglang Banten ya, bersama air mengalir ya. Air ini, pemandian ini Batu Quran, yang kemudian air itu ditutup dengan Quran agar tidak berhembus banyak ya. Makanya disebut Batu Quran. Karena Quran yang tadi buat menutup lubang itu, lubang air itu menjadi batu ya guys. Tapi itu hanya cerita ya guys, boleh percaya atau tidak, itu terserah keyakinan masing-masing. Oke guys, kita mulai mandi ya. Ini katanya menurut cerita, jika kita mandi air Batu Quran ini ya guys, bisa menghilangkan energi-energi negatif yang ada di badan kita ya guys ya. Tapi itu kembali ke kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya guys.
Jujur kalau saya sendiri senang bermain di air ya guys ya. Jangankan lihat air jernih seperti ini, lihat kobak aja saya pengen becek-becekan kayaknya guys. Oke guys, ya bidadari baru habis pada mandi guys. Ya tuh udah cantik-cantik, udah pada ganti baju guys. Ada yang pengen nongol guys. Oke guys, ya ini destinasi terakhir perjalanan kita ya guys ya. Setelah ini kita akan pulang. Oke guys, selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah ya guys. Selamat lebaran buat anak yatim. Terima kasih telah mengikuti video-video kami. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Dadah, assalamualaikum.